JJ Zainuddin. Dr. JJ Zainuddin, beliau ini adalah Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Dan Waalaikumsalam. semuanya, Prof. Hilman. Ustaz, Pak JJ. Alhamdulillah. Karena ayahanda dari Prof. Hilman ini tokoh persis. Profesor Dr. Maman Abdurrahman yang pernah jadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Ketua Umum Islam besar dan kuat. Anaknya masuk Muhammadiyah nih Kang JJ. Diwakafkan Prof. ke Muhammadiyah. Dr. JJ Zainuddin. Kang JJ berikan 20 menit komentar lah. Fadhol, Ustaz. Terima kasih banyak, Prof. Satu kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita lakukan, Prof. Din, Prof. Hilman, dan seluruh para masyayikh, para tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu. Berbahagia saya dapat bergabung di sini. Sebetulnya sering juga ikut kegiatan kajian orbit ini. Kalau pas waktunya tidak bentrok itu, Prof. Dan kebetulan di ini selesai mengasuh anak-anak di pondok, jadi sempat gabung, alhamdulillah. Atas waktu yang diberikan, mungkin karena saya tidak mengikuti dari awal. Pertama, tentu sangat berbahagia atas apa yang tadi telah dipaparkan tentang nilai-nilai mendalam dari ibadah haji ya, sebagai puncak keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, kita juga semua sama-sama berharap mudah-mudahan tahun ini atau paling tidak tahun berikutnya apa yang menjadi harapan seluruh kaum muslimin, terutama mereka yang sudah mendapat porsi untuk segera berangkat, bagaimanapun tentu menjadi beban psikologis yang cukup berat bagi saudara-saudara kita yang sudah lama menunggu. Kami di Jamiah Persatuan Islam, Prof, tiap tahun ya hampir 1.500 gitu ya memberangkatkan itu, dari yang reguler dengan yang plus. Memang sangat terasa kegelisahan di jamaah. Namun apa daya ya, semuanya juga memang merasakan seperti itu. Yang kedua, tentu kami sangat mendukung apabila ada program-program yang baik sebagai terobosan menyikapi kesulitan pemberangkatan ibadah haji dan umroh pada tahun ini. Dan yang terakhir mungkin isu yang sangat hangat sekarang, bagaimana tentang haji virtual juga ini, umroh virtual ya. Ini juga di samping aspek hukum fikihnya, mungkin dari sekedar menghibur suasana batin para jamaah yang sedang merindukan, mungkin ada baiknya juga, walaupun dalam pembatasan barangkali itu yang bisa di ini, yaitu hanya sebatas melancong di dunia maya gitu ya, belum masuk ke wilayah ibadah. Demikian mungkin Prof. Ala kulihal, jazakumullah khairan atas pencerahannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang JJ. Ini saya lihat juga hadir ya Ustazah Astirwati Ali, Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Tarbiyah Verti. Jadi paling sering hadir dan sering paling awal datang. Ibu Astirwati Ali tiada bersama kita, mungkin sedang menyediakan ruangan. Mohon Mbak Satomi San, Profesor Satomi Ogata dari Jepang juga hadir. Mungkin bisa bercerita tentang jamaah haji dari Jepang setiap tahun. Mbak Satomi, nggak ada semua nih ya. Oh, ini Mbak Astirwati Ali ada nih, nggak bisa buka.
jamaah, alhamdulillah. Oh ini Mbak Satomi sudah buka. Silakan. Ya, sudah saya buka. Coba di unmute Oh, sendiri. oh baru bisa. Tolong cerita tentang apa? Jamaah haji dari Jamaah haji Jepang. dari Jepang. Ya. Saya tahun 2018 ikut jamaah haji dari Jepang. Ada 3 perusahaan haji. Saya ikut yang kurang, yang sedikit kurang. Dan banyak pengalaman yang luar biasa. Perlu perbaikan karena dari Jepang tidak ada haji plus, jadi kondisinya sangat cukup menderitakan. Sebelum berangkat diberi nasihat harus yang penting forgiveness. Profesor Satomi sudah berhaji ya? Oh ya, tahun 2018. Kalau setiap tahun dari Jepang ada berapa orang yang berangkat? Saya tidak punya data, memiliki data, tapi waktu saya berangkat haji tahun 2018 dari rombongan 80, tapi mungkin masih ada lagi. Jadi mohon maaf nanti saya coba tanyakan. Ada 3 perusahaan dan kebanyakan orang Indonesia memanfaatkan yang sedang belajar di Jepang langsung bisa berangkat karena orang Jepang sedikit dan pada sibuk, jadi orang asing yang memanfaatkan, orang Pakistan, Bangladesh dan lebih murah dari Jepang daripada dari Jakarta ya. Lebih murah karena fasilitas juga kurang bagus. Oh gitu ya. Membuka kerang air dingin juga panas. Oh, gitu. Tiap hari disuruh makan kari Pakistan seperti makanan sapi. Oke. Terima kasih Regatul bersama Hajjah Nur Hasanah, nama muslimah ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah pengajian kita malam ini berjalan lancar dan baik. Saya amati dimanfaatkan oleh jamaah untuk curhat, untuk konsultasi dengan Pak Dirjen. Sebagian pertanyaan yang bersifat fikih tentang hukum. Nah, sesuai dengan tema kita malam ini, sebagai puncak ketakwaan, ada kaitan dengan peribadatan. Karena ibadat dalam Islam diharapkan dapat membentuk pribadi bertakwa, selain pribadi yang berakhlak. Oleh karena itu, catatan pertama, sebagaimana tadi Prof. Hilman Latif sudah juga jelaskan, ibadat itu sejatinya bukan tujuan akhir. Dalam arti
ada hold dalam kopi. proses Ocho. untuk beribadat itu. Maka ibadat adalah proses. Tentu diharapkan nanti membentuk pribadi bertakwa, pribadi yang berakhlak. Maka kalau haji ini dikaitkan dengan mabrur, diri kita diliputi oleh albir, oleh kebaikan, oleh kebenaran, kita jadi mabrur. Itu luar biasa ya. Tapi kan tidak sedikit yang pulang dari tanah suci bukan haji mabrur yang diperolehnya, haji mardud, haji yang tertolak. Karena tadi seperti Prof. Hilman katakan di antara nilai keutamaan dari kita menunaikan ibadah haji, kesabaran, menjadi orang sabar. Tapi sepulang ke tanah air nggak sabar, amanah, ta'awun, saling tolong menolong. Jika berada di tanah suci, baik ketika menunaikan ibadah haji termasuk umroh, luar biasa ya kita berinfak. Ada yang meminta-minta itu kita nggak ada perhitungan lagi. Langsung kita mengulurkan tangan kedermawanan untuk menolong sesama manusia. Bisa belum lihat di tanah suci orang Indonesia yang minta-minta ya. Biasa dari negara lain, dan jamaah Indonesia menjadi orang yang sangat dermawan. Namun ketika pulang ke tanah air, sifat kedermawan ini hilang. Nah inilah kita tidak menjadikan ibadah itu sebagai jalan tadi. Kita tidak akan memberikan catatan lebih panjang lagi. Yang paling penting bagi yang belum berhaji, marilah kita berniat sejak sekarang untuk menunaikan rukun Islam kelima apa keempat, tergantung hadisnya tadi. Saya lebih cenderung pada hadis Ibnu Umar, Jibril yang menyamar tadi itu. Maka haji adalah rukun Islam yang kelima dan sering kita pahami sebagai yang paripurna. Pertama, kita berkeinginan dan berkesempatan untuk berada di tanah kelahiran al-Islam, di daerah tanah tempat wahyu Al-Quran turun. Makanya adalah napak tilas dari sejarah peradaban Islam yang bermula dari Makkah kemudian Madinah, terkait dengan kehidupan Rasulullah SAW dan juga sebagian dari ritual haji, manasik haji dan umroh itu terkait dengan ritual yang pernah diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak tauhid, bapak ketuhanan yang maha esa. Maka sebenarnya kita ke tanah suci itu adalah memperbarui komitmen ketauhidan kita sambil mengalami suasana kebatinan berada di Ka'bah, di Sa'i. Kita teringat Siti Hajar, Ismail alaihissalam, di Padang Arafah, misalnya tempat bertemunya kembali Adam dan Hawa, atau mungkin versi-versi lain. Jadi ada satu lingkungan al-bi'ah, ar-ruhiyah, satu lingkungan kerohanian yang sangat-sangat mahal sekali. Maka Kang JJ saya agak konservatif. Kalau secara virtual ya belumlah. Haji dapat dikatakan ibadah fi'liyah, ibadah amaliyah, karena juga menuntut ketahanan fisik. Tapi sebagai wisata rohani tadi untuk dikenalkan pada umat dan tetap bertekad hijjul baiti, jadi kepada bukan menunaikan haji tapi berziarah ke rumah Allah, Baitullah, Ka'batullah, sambil berada dalam satu lingkungan ya, bagaimana Islam lahir. Sayang banyak situs-situs kerohanian tidak salah sudah tidak ada lagi, seperti rumah tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kalau tempat tinggalnya di Banina sudah menyatu dengan masjid, atau
atau tempat para syuhada dan lain sebagainya, yang saya kira ya, ini adalah satu pengalaman berharga yang tiada taranya bagi para jamaah baik umroh. Saya ya, dan itulah yang diharapkan dapat membawa kita terliputi oleh albir, menjadi hamba Allah yang mabrur, hajjan mabruran, dan itu tidak terkait dengan gelar di depan nama kita ya. Apalagi yang berkali-kali tidak harus menggunakan pangkat 2, pangkat 3, tapi yang paling penting kita memaknai, mewarisi dan melaksanakan nilai-nilai ibadah kita baik haji maupun umroh itu sepulang ke tanah air. Nah, MUI dulu Kang JJ ini salah seorang ketua MUI sekarang, dulu dalam bentuk fatwa atau tidak ya, untuk berhaji tidak perlu 2, 3, 4 kali gitu, walaupun mampu, yang wajib hanya sekali. Biarlah ya, dana yang besar itu, yang mahal itu, haji biasa 35 jutaan, apalagi kalau haji plus bisa sampai 100-an juta lebih, itu kita manfaatkan untuk menyantuni fakir miskin, kaum duafa, beramal ya, untuk memperkuat infrastruktur peradaban Islam, itu jauh lebih penting. Bahkan ada yang lebih ekstrim pendapatnya ya. Tidak akan diterima hajinya yang kedua, ketiga kali kalau dia membiarkan lingkungannya fakir miskin, yatim piatu, dan kaum duafa terlantar. Dia membiarkan masjid di kampungnya tak selesai-selesai untuk dibangun. Itu adalah ekspresi dari egoisme beragama, ingin umroh dan haji berkali-kali tapi kurang mengamalkan nilai dan makna umroh dan haji itu sendiri. Atas nama kita semua kita ucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jaza, kepada Ustaz, jadi narasumber pengajian ini kita panggil Al Ustaz, walaupun profesor dalam bahasa Arab juga Al Ustaz, Profesor Hinman Latif, atas pencerahannya, dan kita berdoa ya semoga sukses dalam mengemban tugas negara sebagai dirjen haji dan umroh, penyelenggaraan umroh dan haji, dan aspirasi umat tolong ditingkatkan lobbynya lagi agar pemerintah kerajaan Saudi Arabia segera memudahkan perjalanan haji bagi umat Islam sedunia dan khususnya dari Indonesia. Saya tahu Prof. Hilman terpaksa menunda kepulangannya ke tanah air waktu itu karena ingin terus-menerus melobi koleganya di kerajaan Saudi Arabia agar umroh, jamaah umroh dari Indonesia sudah dibuka, termasuk juga haji pada tahun ini ya, di sekitar bulan Juli ya. Dan pada jamaah orbit yang belum berumroh berhaji, berniatlah untuk menunaikan ibadah penting ini. Memang kata Prof. Hilman tadi, haji itu panggilan ilahi, tapi ini adik-adik artis jangan sering berdalih kenapa belum berhaji, belum ada panggilan katanya. Panggilan itu tergantung yang mau dipanggil. Maukah dipanggil ya, untuk labbaik Allahumma labbaik tadi itu. Jadi kalau tidak berhaji karena belum ada panggilan, sama saja beribadat karena tidak ada niat. Mudah-mudahan kita termasuk yang berkesempatan, diberi rezeki, diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk berziarah ke baitnya, ke rumahnya, Baitullah, dan juga berziarah ke tanah suci, tempat Rasulnya berjuang untuk menegakkan agama ini. Nah, untuk menutup pengajian ini adalah ada Sekjen Dewan Masjid Indonesia di sini, Dr. Imam Ad-Darqutni Al-Hafidh, juga Wakil Rektor PTIQ, untuk bisa menutup pengajian kita dengan pembacaan doa.
Silakan Dr. Imam Ad-Darquni. Masih ada? Atau siapa nih? Ya, marilah kita berdoa ya, khususnya untuk kesehatan kita ya, dalam suasana pandemi yang masih mengintai ini, sehingga kita diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa beribadat kepadanya dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alman. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik Amin. wa fujaati niqmatik Amin ya wa jami'i sakhatik. Allah. Amin. Allahumma salli ala Muhammad Amin. tibbil qulub wa dawaiha Amin. wa afiyatil abdani wa shifaiha Amin. wa nuril awsat Amin. wa biyaiha wa ala Amin. alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil Amin. akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kita tutup pengajian ini sekali lagi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hilman, Kang JJ. Bisa Banyak pimpinan ormas-ormas Islam yang ikut hadir ya. Tadi saya tanya Mbak Yosi ya, kata dari Mbak Al-Wasliyah. Kemudian ini para ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah. Banyak yang hadir, pimpinan wilayah Aisyah. Juga dari luar negeri. Jamaah Orbit sekarang ini menjadi Recording stopped. luas bahkan dari mancanegara ya. Jadi kita Sudah go internasional. 2 pekan yang akan datang berarti tanggal Tanggal 24